Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Wati. Untuk hari ini kita akan lanjut materi tema 6, subtema 3, mengenai pengaruh kalor terhadap kehidupan. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama bahasa Indonesia, mengenai kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Sumber informasi dapat kita peroleh dari media cetak dan juga media elektronik, di mana contoh dari media cetak adalah buku, majalah, dan juga koran. Untuk media elektronik adalah buku elektronik atau e-book, di mana kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Ada kata kunci yang sudah dipahami dan ada juga kata kunci yang belum dipahami. Maka dapat memahami kata kunci dengan mencari makna melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Informasi penting dari teks eksplanasi. Selain membaca dengan cermat, cara lain yang dapat kita lakukan untuk mencari informasi penting dari teks eksplanasi, yang pertama, membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan juga bagaimana. Sedangkan, jika ingin meringkas teks eksplanasi, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Yang ketiga, tulislah pokok pikiran yang ditemukan. Yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut. Dan yang kelima, periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku. Menulis kembali informasi dari teks eksplanasi. Untuk dapat menulis kembali informasi teks, kita perlu membaca dan memahami teks tersebut secara keseluruhan. Ayo diperhatikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menulis kembali isi teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama dan cermat. Yang ketiga, identifikasi pokok pikiran. Yang keempat, tulislah kembali pokok pikiran. Dan yang kelima, gabunglah penulisan pokok pikiran tersebut menjadi paragraf baru. Untuk selanjutnya, ringkas teks eksplanasi ada dua. Yang pertama, membaca judul teks terlebih dahulu. Yang kedua, menggali informasi lebih dalam sehingga memahami isi teks. Yang kedua, kita akan bahas muatan SBDP mengenai gambar cerita pada sampul depan buku. Di dalam buku atau majalah biasanya terdapat gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita. Selain ada dalam buku, gambar juga terdapat pada sampul depan buku. Gambar yang terdapat pada sampul depan buku berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang dapat membuat pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Adapun ciri-ciri dari gambar sampul depan. Yang pertama, gambar berisi tentang isi buku. Yang kedua, gambar yang disajikan harus menarik. Yang ketiga, terdapat judul buku. Dan yang keempat, warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Anak-anak bisa perhatikan contoh gambar sampul depan buku. Ini merupakan contoh sampul depan buku Bu Pena 5C. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita. Cerita pada gambar harus dibuat seindah mungkin agar terlihat indah. Salah satu unsur yang memperindah gambar adalah pewarnaan. Dalam mewarnai buku cerita, ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan, antara lain, yang pertama, teknik basah, dan yang kedua, teknik kering. Teknik basah yaitu menggambar sebuah sketsa cerita, setelah itu barulah kita warnai
Contoh pewarna yang menggunakan teknik basah adalah cat air. Selain cat air, kita juga dapat membutuhkan kuas, gelas, air, palet, dan juga kapas. Sedangkan untuk teknik kering, pada teknik kering kita dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas. Contohnya krayon, pensil warna, dan juga spidol warna. Makna pada gambar cerita. Setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam sebuah buku, gambar sampul mewakili seluruh isi buku. Pada sebuah lukisan, gambar mewakili sebuah tema. Kita harus memperhatikan dengan teliti untuk mengetahui makna dari sebuah gambar. Anak-anak bisa perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar kenampakan alam berupa pantai yang indah, di mana pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Muatan IPS tentang kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang luas dan rata. Dataran ini terletak di ketinggian 0–200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah aluvial, di mana aluvial merupakan salah satu jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai. Tanah jenis ini juga subur dan baik untuk bercocok tanam. Selain itu, dataran rendah memiliki area yang relatif datar, sehingga kondisi ini membuat perpindahan masyarakat serta pengangkutan barang dan jasa menjadi lebih mudah. Kemudahan tersebut membuat dataran rendah berkembang sungguh pesat. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan pada bidang ekonomi seperti menanam padi dan juga menangkap ikan. Ya, anak-anak bisa perhatikan gambar orang menanam padi dan gambar orang menangkap ikan, di mana petani memanfaatkan lahan subur di dataran rendah untuk bercocok tanam seperti menanam padi, jagung, maupun sayuran. Untuk di dataran rendah, daerah yang dekat pantai, sehingga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Lingkungan alam dan sumber daya alam merupakan faktor utama yang membedakan kegiatan ekonomi antar wilayah. Di dataran tinggi tentu berbeda dengan di dataran rendah, di mana di dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimen atau pengendapan material yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi lebih cocok untuk perkebunan dan juga peternakan. Interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beragamnya mata pencarian masyarakat Indonesia. Perbedaan ini juga disebabkan oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Anak-anak bisa perhatikan contoh di samping. Ini merupakan contoh petani yang sedang memanfaatkan tanah subur di dataran tinggi untuk bercocok tanam, yaitu tanaman teh. Muatan PPKN tentang tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Di dalam masyarakat, beberapa contoh sikap tanggung jawab adalah menjaga kebersihan lingkungan, membantu tetangga yang kesulitan, dan menjaga keamanan lingkungan. Akibat tidak menerapkan tanggung jawab adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dipercayai dan tidak dihormati oleh masyarakat. Yang kedua, menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Tidak adanya penerapan tanggung jawab di sekolah. Tanggung jawab di sekolah tidak hanya dilakukan oleh siswa, tetapi juga seluruh warga sekolah. Misalnya, guru, penjaga keamanan, dan juga pegawai sekolah.
Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai siswa, kita bertanggung jawab misalnya mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Jika tidak bertanggung jawab dalam menerapkan, maka akan menimbulkan beberapa akibat. Misalnya, yang pertama, kelas menjadi kotor karena tidak adanya kesadaran untuk membersihkan kelas. Yang kedua, mendapatkan teguran dari guru karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang ketiga, dijauhi atau tidak dihormati oleh teman. Tidak adanya penerapan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan mau melaksanakan tugas. Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya perintah atau paksaan dari orang lain. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukan tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Berikut adalah hal-hal yang dapat menjaga kita agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Yang ketiga, tidak mencari alasan saat diminta untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Dan yang kelima, menghormati hak-hak orang lain. Sekian materi yang dapat Miss jelaskan pada pertemuan hari ini. Untuk tugasnya, anak-anak silakan kerjakan tema 6 subtema 3, kerjakan di buku latihan. Untuk hari ini, sekian dan terima kasih.